Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi juga Bu, Alhamdulillah kabar kami baik. Tolong perwakilan kelas untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Anak-anak, tolong yang di sekelilingnya ada sampah, minta tolong untuk diambil dan dibuang di tempatnya agar kita tetap menjaga kebersihan di sekitar kita. Baik, Bu. Sebelum Ibu memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak masuk? Rina, Bu. Dia izin. Baik anak-anak, hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang teks prosedur. Siapa yang di sini tahu apa itu teks prosedur? Saya Bu Yunita. Teks prosedur adalah teks yang berisi tentang langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu hal. Baik Yunita, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Sebelum Ibu memberikan tugas kepada kalian, Ibu akan menayangkan contoh video teks prosedur terlebih dahulu. Baik Bu, kami akan mengerjakan lembar kerja tugas yang Ibu berikan. Nah, ini nih Beb, bahan yang perlu kita persiapkan untuk membuat donat. Ada tepung terigu sebanyak 500 gram. Di sini saya memakai protein sedang ya Beb. Ada gula pasir sebanyak 5 sendok makan. Ragi instan 5 gram. Susu bubuk 2 sendok makan. 2 kuning telur, 1/4 sendok teh garam, dan juga mentega cair sebanyak 100 gram. Air hangat 250 cc. Nah, langkah yang perlu kita persiapkan dari awal adalah masukkan ragi instan, 5 sendok makan tepung terigu, gula pasir, dan juga air hangat kukus. Lalu kita aduk searah jarum jam sampai semuanya larut. Pastikan semuanya menyatu dan larut ya Beb. Dan setelah semuanya larut, maka kita masukin tepung terigu sampai setengah bagiannya. Dan sambil diaduk searah jarum jam. Setelah setengahnya dimasukkan, kita tambahkan 2 kuning telur, mentega cair, lalu kita aduk lagi sampai rata. Nah, setelah rata,
Kita masukkan lagi sisa tepung terigu sampai habis. Nah, di sini bertujuan menteganya itu dipisah dengan ragi supaya raginya itu tidak mati di awal ya, Beb. Kuncinya, garam dan margarin tidak boleh dicampurkan langsung dengan ragi instan supaya tidak mematikan ragi dan menghambat kerja ragi. Nah, setelah semuanya masuk, jangan lupa ditambahkan susu bubuk dan juga garam. Nah, kita aduk terus sampai semuanya rata dan menyatu. Di sini nih, Beb, pekerjaan kalian yang sangat berat dalam membuat donat, apalagi kalau tidak pakai mixer. Di sini kita masih tetap bisa mengulengnya ya, Beb, sampai kalis menggunakan LG kalian. Apa sih, Beb, LG? LG itu maksud saya lengan gede kalian, Beb. So, semangat ya, Beb. Cara mengadon itu seperti dengan kalian menyuci baju. Lakukan sampai kalis dan tidak lengket di wadah adonannya. Nah, apabila adonan sudah sampai kalis seperti ini, tidak ada lagi yang lengket di wadah. Ini saya kira-kira sekitar 15 menit ya, Beb, untuk mendapatkan hasil kalis seperti ini. Nah, setelah adonannya kalis, jangan lupa nih, Beb, kita tutup pakai serbet bersih ataupun plastik wrap supaya adonan dapat mengembang dengan baik dan juga tidak kering. Dan sekarang sudah mengembang 2 kali lipat, kita kempiskan ya, Beb. Ini nih, Beb, adonan yang sudah kita proofing selama 45 menit tadi. Nah, sekarang kita bagi adonan menjadi masing-masing 50 gram. Untuk kalian nih, Beb, yang tidak punya timbangan, kalian bisa opsional saja ukurannya. Dan di sini kita akan mengetahui teknik rounding atau dog. Kalian harus bisa menghasilkan permukaan yang halus. Caranya seperti ini, Beb. Kalian cubit-cubit menggunakan jari dan kalian rounding menggunakan jari kelingking, jari manis, dan juga ibu jari. Nah, kalian putar terus seperti ini, Beb, sampai menghasilkan permukaan yang halus. Nah, apabila permukaannya sudah halus, maka letakkan di dalam wadah yang sudah ditaburi dengan tepung terigu supaya tidak lengket. Nah, setelah semua adonan sudah di-rounding dan menghasilkan permukaan yang halus, di sini kita harus proofing lagi selama 20 menit ya, Beb. Nah, apabila sudah mengembang dan di proofing 20 menit, kita akan melakukan pencetakan. Di sini saya sering menggunakan spuit atau yang biasa digunakan untuk buttercream. Nah, tinggal ditusuk saja tengahnya, Beb. Untuk kalian yang tidak punya spuit bisa menggunakan tutup botol yang kecil, ataupun yang lebih suka manual menggunakan jari, bisa digunakan jari ibu jari untuk menekannya dan ditarik seperti ini, Beb. Nah, setelah semua tercetak, saatnya kita menggoreng, Beb. Di sini menggoreng menggunakan minyak yang baru atau bersih dan permukaannya usahakan luas ya, Beb, atau menggoreng dengan minyak yang banyak. Nah, sebelumnya sudah dipanaskan menggunakan api yang cenderung kecil. Nah, donat yang baik itu setelah di proofing dia akan ini, Beb, akan mengapung seperti ini, Beb. Nah, goreng jangan sampai terlalu padat ya, supaya donatnya bisa mengembang dengan baik. Nah, setelah permukaannya kita lihat coklat, kalian balik ya, Beb. Nah, tips di sini dalam menggoreng donat,
Tidak boleh dibalik-balik ya Beb. Kau usahakan kamu membaliknya hanya sekali balik supaya menghasilkan donat yang tidak menyerap minyak. Nah, biasa saya dalam mempermudah menggoreng, saya menggunakan sumpit seperti ini, Beb. Wah, montok-montok ya, Beb, hasilnya. Nah, ini Beb white ring yang tadi saya bilang. Usahakan kamu harus bisa menghasilkan white ring ya, Beb, supaya donat kamu itu cantik dan juga mengembang dengan baik. Tada, ini dia, Beb, donat kampung ekonomis dengan rasa high class. Nah, biasa donat kampung itu cenderung dengan menggunakan gula salju ya, Beb. Pasti banyak banget nih kan yang lebih suka gula salju. Kamu timnya mana, Beb? Gula salju atau coklat? Nah, kita lihat teksturnya ya, Beb. Tara, ini dia donat ekonomis rasa high class. Nah, seperti ini nih, Beb. Teksturnya lembut dan dalamnya itu benar-benar mengembang dengan baik. Pokoknya kalian harus coba ya, Beb. Nah, itu dia, Beb, cara dan juga bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat donat ekonomis rasa super empuk. Kalian harus coba. Baik anak-anak, bagaimana tentang tayangan video yang Ibu berikan tadi? Apakah kalian sudah paham apa maksud video tadi? Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Baik Bu, kami akan mengerjakan lembar kerja tugas yang Ibu berikan. Baik anak-anak, jika sudah selesai kalian mengerjakan, salah satu perwakilan untuk mempresentasikan ke depan. Saya Bu. Baik, silakan Yudita untuk mempresentasikan ke depan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari saya sendiri. Yang pertama, ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, memiliki tujuan. Yang kedua, berisi tentang perintah. Yang ketiga, terdapat syarat-syarat. Yang keempat, menggunakan kata kerja aktif. Yang kelima, disusun secara berurutan. Soal selanjutnya tentang struktur teks prosedur. Yang pertama, tujuan, ada material dan langkah-langkah. Terus yang selanjutnya, manfaat dari video yang telah ditayangkan tadi, yaitu kita bisa tahu langkah-langkah cara pembuatan sesuatu yang ada di video tersebut. Terima kasih. Baik, di sini Ibu akan menyampaikan sedikit materi tentang teks prosedur. Teks prosedur ialah teks yang berisi tentang langkah-langkah atau tips untuk menyelesaikan suatu hal. Dan struktur teks prosedur sendiri yaitu tujuan, material, dan langkah-langkah. Baik anak-anak, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak Bu, kami sudah paham tentang penjelasan yang Ibu sampaikan. Baik anak-anak, jika tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan menyampaikan materi untuk pertemuan selanjutnya, yaitu materi tentang teks berita. Dipelajari ya anak-anak. Baik Bu, kami akan mempelajari untuk materi selanjutnya. Sebelum Ibu menutup pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai.
raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu, terima kasih banyak.